Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, penjelasan hukum-hukum dari hadis yang diambil dari kitab hadis Bulughul Maram yang disarah oleh Syekh Al-Bassam. Di mana di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada hadis yang ke-1263. Jilid ke-6 Kitabul Jami', Bab Al-Adab. Hadis ke-1264. Hadisnya berbunyi, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Ibnu Umar, anaknya Umar. Siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai Umar bin Khattab yang sahabat Nabi SAW dan meridai Abdullah bin Umar bin Khattab keponakan Nabi SAW. Maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Walaupun yang meriwayatkan hadis ini adalah satu orang, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidaklah melihat kepada siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Muttafaqun alaih. Sini dikatakan Allah tidaklah melihat kepada siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya. Lalu kita lihat bagaimana penjelasan dari hadis ini. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Ma yukhadhu min hadzal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-haditsu fihi wa'idun syadidun liman jarra thawbahu khuyala. Hadis ini padanya ada ancaman yang sangat keras bagi orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Bi anna Allah Ta'ala ya'ridu anhu wa la yanzuru ilaihi nazrata rahmatin wa 'atfin wa lutfin. Apa itu ancamannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling darinya. Allah tidak melihat dia dengan penglihatan rahmat, dengan pandangan kelembutan dan kasih sayang, tidak. Wa hadzal wa'idu yadullu ala tahrimil isbali wa annahu min kaba'iriz dzunub. Ancaman seperti ini menunjukkan atas diharamkannya isbal, yaitu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki,
wa annahu min kabairidz dzunub, dan bahwasanya ini termasuk dosa yang besar. Termasuk di antara dosa-dosa besar, yaitu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Disimak sampai habis dulu ya, baru protes. Ya. Karena banyak di antara kita yang kurang sabar untuk mendengar. Kalau kita mendengar sampai terakhir, maka kita bisa bijak dalam bersikap. Di sini tadi ancaman ini, karena di antara ciri-ciri dosa besar adalah apa yang dia diancam dengan neraka, atau diancam dengan azab Allah, atau diancam langsung dengan kemurkaan Allah, maka ini termasuk dosa besar. Karena di antara ciri-ciri dosa besar adalah dosa yang langsung Allah sebutkan ancaman dan hukumannya. Ketika syirik, neraka, maka dosa besar. Ketika atau yang diancam dengan neraka seperti bohong, dosa besar karena Allah ancam dengan neraka. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati, jangan sekali-kali kamu bohong, karena bohong menggiring kepada dosa dan dosa menggiring kepada neraka. Nah, ketika ada suatu dosa yang diancam dengan neraka, maka ini dinamakan dosa besar. Nah, begitu juga isbal, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, karena diancam oleh Nabi SAW dengan kemurkaan Allah. Allah tidak lihat dengan pandangan rahmat, maka termasuk dosa-dosa besar. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, ajma'al ulama ala tahrim isbali thiyabi tahiyatihan wa khuyala. Nah ini. Jadi sepakat para ulama, ijma' ulama, yang kita mengaku bahwasanya hukum Islam adalah Al-Quran, hadis dan ijma', maka ijma' ulama, sepakat para ulama tentang pengharaman isbal, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena sombong. Karena hadisnya dikatakan karena sombong. Jadi sepakat para ulama, gak ada satupun yang berbeda pendapat bahwa kalau menjulurkan pakaiannya karena sombong, pakai baju yang panjang atau celana yang panjang gerek karena sombong, maka sepakat mereka itu termasuk dosa besar dan haram. Wakhtalafu fima idza fa'ala dzalika min ghairi khuyala. Namun para ulama berselisih pendapat tentang apabila melakukan hal demikian, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki tidak karena sombong. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau sombong sepakat, tidak dilihat oleh Allah, ya. Selain tidak dilihat dari Allah, hadis tadi jauh dari rahmat Allah dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tidak sombong, maka para ulama berselisih pendapat. Fadhahaba ta'ifatun minhum ila anna al-isbala wa nuzul ats-tsaubi 'anil ka'baini haramun. Sawa'un fa'ala dzalika min ajli al-kibri wal khuyala aw fa'alahu wa laysa fi qalbihi min dzalika syai'un. Pendapat yang pertama, sekelompok para ulama berpendapat tentang bahwasanya isbal dan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu hukumnya haram, baik melakukan hal demikian karena sombong, bermegah-megahan, atau mengerjakan demikian bukan karena ada kesombongan sedikit pun di hatinya. Jadi secara mutlak, ini pendapat yang pertama, secara mutlak haram. وقالوا إن النصوص كلها تدل على تحريم ذلك لكن من جر جرا وأرخاه حتى لمس الأرض فهذا هو صاحب الوعيد الذي لا ينظر الله إليه ولا يملكه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. Dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwasanya nas-nas ini seluruhnya menunjukkan atas pengharaman yang demikian, pengharaman menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, lakin akan tetapi man jarrahu jarran wa arkhahu, ini bagi yang menjulurkannya dengan sengaja dan ada kesombongan, sengaja dibuat panjang sampai menyentuh bumi, sampai menyapu tanah. Jadi orang yang seperti inilah
yang diancam dengan tidak mendapatkan pandangan Allah dan tidak dilihat oleh Allah dan tidak disucikan oleh Allah dan baginya azab yang pedih. Ini pendapat yang kedua. Dan masih dilanjutkan. Wa ammal ladzi nazala izarahu aw qamisahu anil ka'baini faqata fama nazala an dzalika fa hadzal juz alladzi nazala ilaihi al-qamis finnar. Adapun tadi kan katanya kalau menjulurkan sampai nyapu lantai maka ini ya neraka. Haram. Lalu adapun kalau menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki saja, tidak sampai menyapu lantai, hanya di bawah mata kaki, maka apa saja yang ada di bawah mata kaki tadi, bagian kain yang ada di bawah mata kaki, inilah bagian yang disentuh api neraka. Jadi bagian itu aja yang disentuh api neraka. Wa huwa wa'idun akhaffu minal awwal. Sehingga ancaman ini lebih ringan daripada ancaman yang pertama, li'annal amala akhaffu minal amalil awwal. Karena perbuatannya lebih ringan dari perbuatan yang pertama. Perbuatan yang pertama sampai nyapu lantai, perbuatan yang kedua cuma melebihi mata kaki. Wa qalu, dan mereka berpendapat, la yasluhu hamla mutlaqin nususi ala muqayyidihi. Nah, ini pendapat yang kedua ini tadi yang beda dengan pendapat pertama. Mereka mengatakan tidak benar apabila kita membawa dalil yang mutlak kepada atas yang muqayyad, yang terikat. Dalil secara umum dibawa kepada dalil yang khusus. Katanya nggak pas. Li'anna min syarti hamlil mutlaqi 'alal muqayyadi huwa ittihadus sabab. Karena syarat membawa dalil yang mutlak umum secara kepada yang khusus, ini syaratnya adalah sama sebab. Karena ini ada dua hadis berbeda. Hadis yang pertama yang kita bahas di sini, la yanzurullahu man jarra thawbahu yala. Allah tidak melihat orang yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena sombong. Kemudian pendapat yang kedua ini diambil bangun dari hadis yang lain. Man jarra thawbahu kullu ma tahtal asfa kullu ma tahtal ka'baini minal izari fa finnar. Semua yang berada di bawah mata kaki dari kain itu maka tempatnya di neraka. Ini dalilnya. Nah, dua dalil ini, satu digandengkan dengan lafal khuyala, sombong. Satunya umum. Segala yang ada di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Sehingga menurut pendapat yang kedua ini nggak pas kalau kita membawa dalil yang umum kepada dalil yang khusus. Karena syarat untuk membawa dalil yang umum kepada dalil yang khusus harus sama sebabnya. Dalil tadi yang khusus sebabnya sombong, dalil umum tidak ada sebab. Maka ketika sebabnya berbeda nggak bisa dibawa secara mutlak itu kepada yang khusus ini. Yang mana syaratnya ittihadus sabab wa ittihadul hukmi. Sama sebabnya dan sama hukumnya. Wa huna lam yatahadda fassababu mukhtalif fi thawabi fa inna isbalahu wa jarrahu ghairu nuzulihi anil ka'baini wal hukmu mukhtalif fa qaulullahi ta'ala lam yanzur ilal musbil wa la yukallimuhu wa lahu adzabun alim mughayiran wa mukhalifan liman la yamassul adzab minhu illa aswala ka'bain. Jadi katanya di sini, sedangkan di sini tidak sama sebabnya. Sebabnya itu berbeda dari sisi pakaian. Ada yang maka orang yang isbal, yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki dengan hukum yang hanya sekedar di bawah mata kaki tadi, ini berbeda. Sehingga kondisi di mana Allah tidak melihat orang yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki
dan tidak mengajak bicara kepadanya dan baginya azab yang pedih, ini berbeda dengan orang yang tidak, dengan dalil la yamassul azab minhu illa asfala ka'bai, dengan dalil orang tidak disentuh azab kecuali yang di bawah mata kaki saja. Jadi kan beda. Tadi diatakan Allah nggak ngelihat, tapi dalil yang kedua tadi mengatakan segala yang di bawah mata kaki saja. Jadi sebagian kecil dari mata kaki ke bawah ini aja yang di neraka. Sedangkan dalil yang pertama tadi Allah nggak ngelihat, Allah nggak ngajak bicara, baginya azab yang pedih. Nah sehingga nggak bisa kan dibawa dalil ini kepada umum karena sebabnya beda. Masya Allah, Masya Allah. Apa nih kalau resiko hilang halamannya? Namun di sini kata iman rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kaitkan hadis tersebut, ada juga pendapat yang ketiga. Sebenarnya ada pendapat yang ketiga. Anda sampaikan aja karena di sini hilang halamannya. Pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwasanya yang dihukum, yang dinyatakan di neraka adalah keterkaitan dengan sebab, yaitu sebabnya khuyala, sombong. Sehingga ketika orang yang menjorokkan pakaiannya di bawah mata kaki bukan karena sombong, maka dia tidak terkena dalil ini, tidak terkena hadis ini. Karena hadis ini mengkhususkan bagi orang-orang yang menjulurkan mata kakinya karena sombong, menjulurkan pakaian di bawah mata kakinya karena disebabkan sombong. Jadi dikatakan, amma ta'ifatul ukhra fadhahabu fi hadhihi nusus ila hamli mutlaqiha ala muqayyidiha wa anna al-wa'ida ala dhalika kullahu wahidun wa anna al-isbala ibtida'uhu ma nazal min al-ka'baini wa qad yatulu wa yaksuru. Pendapat yang lain menyatakan bahwasanya nas ini adalah dibawa kepada mutlaknya, atas muqayyadnya. Bahwasanya ancaman di sini semuanya sama. Ketika menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, karena mulainya dikatakan menjulurkan pakaian itu adalah apa yang berada di bawah dua mata kaki. Bisa dia di bawah mata kaki itu panjang ataupun dikit. Jadi tidak masalah nyapu lantai atau tidak menyapu lantai, yang penting di bawah mata kaki maka terkena hukumnya. Wa huwa kulluhu muharram bin nususi bila tafriqi baina hadza wa hadza. Sehingga pendapat yang ketiga ini menyatakan tidak ada beda, baik dia menjulurkan pakaian itu di bawah mata kakinya banyak ataupun dikit, tetap sama hukumnya. Karena standarisasi lafal isbal itu ketika menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Wa innal qa'idatal usuliyyata hiya hamlul mutlaqi 'alal muqayyadi wa hiya qa'idatun mutarridatun fi umumi nususi syariah. Dan dia mengatakan kaidah usuliyah yang mengatakan membawa perkara yang mutlak kepada yang muqayyad, ini adalah kaidah yang tertolak berdasarkan keumuman nas-nas syariat. Wa syari'ul hakimu lam yuqayyid tahrimal isbal bil khuyala. Karena syariat yang bijaksana ini tidaklah mengaitkan pengharaman isbal itu dengan lafal sombong. Illa li hikmatin aradaha walaula hadza lam yuqayyidhu. Kecuali karena ada hikmah yang diinginkan syariat. Kalau bukan karena ini nggak bakal dikaitkan. Jadi maksudnya
nas ini menunjukkan barang siapa yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena sombong. Nah, ikatan muqayyad ini karena sombong ini harus dianggap. Karena kalau memang tidak dianggap, maka apa gunanya? Jadi lafal karena sombong ini pasti ada keinginan yang dimaksudkan dalam syariat. Wal aslu fil libasil ibaha, karena asal dari pakaian itu, pakaian secara asal hukumnya boleh. Hukum asal pakaian itu adalah boleh. Fala yahrumu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Sehingga pakaian itu tidak haram kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wasyari'u, dan apa yang diharamkan oleh syariat. Wasyari'u qasada min tahrimi hadzal lubsa al-khassa qasdal khuyala. Karena syariat ini bermaksud mengharamkan pakaian seperti ini, yang khusus seperti ini, yang panjang-panjang di bawah mata kaki ini, dengan maksud sombong. Wa illa la baqiyatis lubsatul madhkuratu 'alal asli ibaha. Jadi kalau tidak ada kaitannya sombong, maka berarti hukum balik ke hukum asalnya. Apa hukum asal pakaian itu boleh? Paham nggak di sisi pendalilannya? Jadi kalau sisi pendapat berikutnya ini, ketika syariat menyebutkan lafal khuyala karena sombong, maka berarti itu harus dianggap. Karena hukum asal berpakaian itu boleh aja, kecuali dilarang Allah dan Rasulnya. Sekarang syariat melarang karena sombong, berarti karena ada sombong maka dia jadi terlarang. Kalau tidak ada sombong, maka kembali kepada hukum asalnya pakaian. Apa itu hukumnya asal pakaian? Boleh. Nah, kayak gitu. Ini pendapat yang berikutnya. Wa idza nadharna ila umumil libasi wa hayatihi wa ashkalihi lam najid minhu syai'an muharraman illa wa tahrimuhu lahu sababun. Nah, kalau kita lihat tentang keumuman berpakaian dan bentuk-bentuk pakaian, cara berpakaian dan bentuknya, maka kita tidak mendapati sesuatu pun yang haram, kecuali pengharaman tersebut ada sebab. Contoh, kita dalam syariat ini berpakaian bentuk apapun bebas, tapi jadi haram ketika ada sebab kasyafa. Apa itu? Transparan, menampakkan aurat. Jadi pakaian itu terlarang karena menampakkan aurat, karena membentuk lekuk tubuh, doyik, ketat. Jadi terlarangnya karena sebab ketat, membentuk anggota tubuh. Kalau enggak, pakaian membentuk apa aja, tidak membentuk aurat, tidak transparan, tidak ketat, maka balik kepada hukum asalnya, boleh. Kayak gitu. Wa illa fama ma'na tahrimi wa mal gharadu minhu. Kalau enggak, terus apa sih makna dari pengharaman ini? Kalau memang diharamkan di bawah itu apa? Di bawah mata kaki itu, kalau memang bukan karena sombong, terus kenapa gitu maksudnya? Lida fa inna mafhumal ahadithi anna man asbala wa lam yaqsid bidzalikal kibra wal khuyala fa innahu ghairu dakhilin fil wa'id. Ini menurut pendapat Imam Al-Bassam. Barang siapa yang kita fahami dari hadis ini, bahwasanya siapa saja yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dan tidak bermaksud sombong atau bermegah-megahan, ya, maka dia tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Ini menurut pendapat Imam Al-Bassam. Dan dia mengatakan, wa yaqidu hadza ma jaa fi sahihil Bukhari. Ini dikuatkan dengan hadis yang datang di Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man jarra thawbahu lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamati. Faqala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Jadi katanya di sini Nabi SAW pernah bersabda, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izari yastarhi, sesungguhnya kainku ini suka melorot. Kenapa? Karena Abu Bakar tuh kurus orangnya. Jadi kainnya itu suka melorot, bahasa kita. Ya, suka melorot. Abu Bakar makainya tuh ya di atas mata kaki, tapi suka melorot, jadi tenggelam mata kakinya. Maka Abu Bakar mengatakan, inna izari yastarhi, kainku itu suka melorot, illa an ata'ahadahu, kecuali aku benar-benar jaga, katanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala, sesungguhnya engkau bukanlah termasuk orang yang mengerjakannya karena sombong. Jadi sehingga dengan lafal ini mengaitkan kalau nggak sombong nggak apa-apa. Menurut Imam Al-Bassam. Imam Al-Bassam mengatakan fahada nasun sahihun sarihun fil mas'alati. Ini adalah nas yang benar dan jelas terhadap masalah ini. Bahwasanya fi annal qasda min tahminat tahrimi huwal khuyala. Bahwasanya tujuan dari pengharaman isbal itu adalah karena sombong. La kathratu nuzulil izari aw qillatihi wa illa laqayyada bihi. Bukan karena banyak turunnya atau sedikit turun dari bawah mata kakinya, atau kalau enggak pasti dijelaskan oleh syariat, ya. Jadi alasannya sombong. Qala al-Imam an-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu berkata fi syarh Muslim ketika menjelaskan hadis riwayat Muslim, wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-musbilu izarahu fa ma'nahu al-murkhi lahul jar tarafuhu khuyala kama jaa mufassirun bil hadits akhar. Jadi ada juga hadis Nabi dari Imam Muslim, al-musbil izarahu, orang-orang yang kainnya itu di bawah mata kaki, maka maknanya murkhi adalah yang melorot. Lahul jar tarfuhu khuyala. Nah, ini ada di bagiannya tentang sombong, sebagaimana hadis yang tafsir hadis yang lainnya. Dia yang orang yang maknanya kainnya melorot tadi, dia termasuk menjulurkan karena sombong, maka begitu juga yang ditafsirkan oleh yang lainnya. Nanti saya akan jelaskan beberapa berikutnya. Wa hadha taqlid bil jarri khuyala yukhassisu umuma man asbala izarahu. Jadi pengikatan jarruhu khuyala yang menjulurkan pakaiannya karena sombong ini mengkhususkan keumuman siapa saja yang berbuat isbal, yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Wa yadullu ala annahu al-muradu bil wa'idi man jarra khuyala. Sehingga ini menunjukkan maksud dari hadis itu, maksud dari ancaman tersebut adalah siapa saja yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Karena waqad rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa qala lasta minhum idza kana jarruhu li ghairi khuyala. Nah, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu dan berkata, kamu bukan bagian dari mereka. Kamu bukan orang yang melakukan demikian karena sombong. Wa qala al-Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, wa dzakara isbal al-izari wahdahu li'annahu kana amata libasihim wa hukmu ghairuhu min al-qamisi wa ghairuhu hukmuhum. Ibnu Jarir mengatakan disebut kata-kata isbal izar yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki ini saja, bukan menjulurkan celana, tidak disebut rok, tidak disebut jubah, tapi disebut kain. Kenapa? Karena pakaian itu terbuat dari kain, maka cukup disebut kain saja, maka masuk semuanya, mau baju, mau celana, mau apa yang di bawah mata kaki, maka ini kena hukum yang sama. Dari sini baru dapat bahwasanya ada dua pendapat, ya. Ada secara mutlak nggak boleh haram, ada yang mengaitkan haram itu apabila sombong.
Kemudian Imam Nawawi mengatakan, waqad jaa'a dzalika mubayyinan mansusan alaihi min kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ada nas-nas yang sangat jelas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi isbalu fil izari wal qamisi wal imamati. Isbal itu dalam perkara kain, baju, imamah juga tuh, tutup kepala nih, kalau panjang banget sampai gerek juga masuk tuh, ya masuk kategori isbal. Faman jarra syai'an khuyala lam yanzurillahu ta'ala ilaihi yaumal qiyamah. Maka barang siapa yang menjulurkannya, julurkan imamah, julurkan bajunya, julurkan celananya, julurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Ini kalau kita suka lihat pakaian pengantin ya misalnya, yang panjang banget dari atas, ini kerudung mahkotanya panjang sampai gerek misalnya, imamahnya sampai gerek, bajunya sampai gerek, roknya sampai gerek. Nah, ini masuk kategori isbal. Tapi kalau perempuan beda hukumnya. Ya, ini perkara laki-laki. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Wallahu a'lam. Nah, ini lihat pendapat Syekh Al-Bassam. Pendapat Syekh Al-Bassam warrajih fiqhan, dan yang kuat secara pemahamannya huwa adalah ma dhahaba ilaihi hamilul mutlaqi nususil mas'alati ala muqayyidiha. Adalah yang kuat pendapat orang yang membawa keumuman nas kepada kekhususannya, yang mutlak kepada muqayyadnya. Ma'annal afdala huwa raf'ul izari an haddil ka'baini wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Ini. Jadi kata Syekh Al-Bassam, dari penjelasan ini yang lebih bisa kita lihat adalah membawa dalil yang mutlak kepada yang khusus. Sehingga yang benar adalah yang diharamkan adalah menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena sombong. Ini pendapat Al-Bassam. Nah, sebelum kita lihat perkataan penutupannya, dia mengatakan di sini, walaupun demikian, tetap lebih utama mengangkat kainnya sampai atas mata kaki. Ya. Dan Allah lah yang memberi taufik kepada jalan yang lurus. Di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada manhaj, ada namanya manhaj, metode beragama, al-khuruju minal khilaf, keluar dari khilaf, dari perselisihan. Sekarang yang sepakat orang menjulurkan pakaiannya karena sombong itu neraka tempatnya, tidak Allah lihat, semua ulama sepakat. Kemudian kalau menjulurkan pakaiannya karena tidak sombong, berbeda pendapat. Kan gitu kesimpulannya. Ada yang berpendapat kalau nggak sombong nggak apa-apa. Ada pendapat kalau nggak sombong tetap masalah, karena ini umum hadisnya. Jadi sebagai seorang mukmin yang sejati, ya, yang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihatun la ya'rifuhunna katsirun minan nas. Perkara yang halal telah jelas, perkara yang haram telah jelas, dan di tengah-tengahnya ada perkara yang mutasyabihat yang enggak tahu, kecuali yang banyak orang enggak tahu. Maka apa Nabi? Famanittaqash syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdi. Siapa yang meninggalkan perkara syubhat yang masih rancu, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maka kita untuk menyelamatkan agama dan kehormatan kita ambil jalan selamat dari perselisihan. Kita angkat pakaian kita di atas mata kaki.
Agar kalau ternyata pendapat yang benar adalah hukumnya sama, sombong gak sombong, kita telah selamat. Karena pakaian kita sudah di atas mata kaki. Kalau ternyata yang benar, yang haram itu yang menyulurkannya karena sombong, kalau sombong, kalau nggak sombong nggak apa-apa, ya tetap selamat. Karena kita sudah nggak menyulurkan di bawah mata kaki. Tapi kalau kita menyulurkan pakaian kita di bawah mata kaki, kalau yang benar karena sombong, maka kita tidak mengapa melakukan perkara yang boleh-boleh saja. Tapi kalau yang benar yang nggak sombong pun tidak lihat oleh Allah, kita kena ancaman yang luar biasa. Nah, ini. Makanya ada dalam beragama metode khuruj minal khilaf. Pilih jalan keluar dari khilaf. Dari sini apa ikhwatul iman? Inilah yang namanya moderasi sejati. Nah, bahas moderasi lagi. Apa? Ketika kita tahu dalilnya, kita ngelihat ada teman yang ternyata celananya, bajunya atau kainnya masih di bawah mata kaki, ya sudah, jangan ribut. Mungkin dia bisa menjaga dirinya. Mungkin dia berpendapat yang tidak sombong gak apa-apa dan dia merasa dirinya gak sombong, ya udah. Tapi kita cukup menilai itu kurang baik karena dia bermain api. Nanti kalau pendapat yang benar ini bisa bermain api. Nah, kita yang sudah mampu untuk tidak isbal, bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang telah bisa berbuat suatu keutamaan, jangan menghinakan orang yang belum bisa melakukannya. Dan orang yang belum bisa melakukan kebaikan, jangan menghina orang yang melakukan kebaikan. Ini yang membuat kita rusak. Orang yang gak berani pakai jenggot, nyala-nyalain orang yang pakai jenggot. Orang yang sudah pede pakai jenggot, nyala-nyalain orang yang gak pakai jenggot, kan gitu. Ini jadi ribut. Nah, sama kasus ini juga. Jadi kita bersyukur kepada Allah kalau kita mampu untuk memotong, mampu untuk mengangkat pakaian kita di atas mata kaki. Alhamdulillah, ini menjaga agama dan kehormatan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum mampu, semoga Allah kuatkan imannya untuk mampu. Sudah, jangan dicela. Karena ada pendapat yang menyatakan seperti itu, dan berarti dia meyakini dirinya untuk bisa menahan dirinya dari sombong. Karena kalau dia coba-coba sombong, kena ancaman hadis itu, sepakat para ulama. Maka sejatinya moderasi beragama didapati dengan ilmu, bukan dengan paksaan. Karena saya kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, kita kan sekarang diinstruksikan oleh pemerintah kita agar kita moderasi dalam beragama. Sampai dibuat bagian khusus pusat moderasi beragama. Bagaimana moderasi itu maksudnya toleransi dalam beragama. Sehingga dipaksakan orang untuk moderasi. Moderasi beragama bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena moderasi bahasa Arabnya wasato, pertengahan. Dan kita umat Islam adalah umat wasaton, umat pertengahan. Akidah wasitiyah, ada akidah wasitiyah, pertengahan. Bagus. Cuma ada orang yang gak memahami konsep moderasi, sehingga moderasinya aneh. Memperjuangkan moderasi tapi gak moderasi, gak toleransi. Contoh, kasus tadi kita moderasi, oh dia masih isbal, udah kita toleransi, mungkin dia masih berpendapat, masih kuat ke pendapat, gak apa-apa kalau gak sombong dan dia bisa menjaga hatinya dari kesombongan, udah. Kita yang sudah gak isbal, alhamdulillah bisa menjaga hati kita, menjaga agama kita, gak isbal, sudah. Nah, contoh lagi yang kedua, moderasi kan harus menghargai apa yang dipilih, apa yang dia yakini dari ilmunya, dari ilmu tentang isbal. Sekarang ilmu tentang kunut. Ada yang ulama Syafi'iyah meyakini kunut itu sunnah, misalnya, dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian ulama Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya meyakini kunut itu bid'ah. Kunut subuh maksudnya. Kalau kunut witir sunnah. Kalau kunut sunnah. Semua ulama sepakat kunut sunnah. Tapi kunut subuh yang jadi permasalahan. Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah, ada nggak bilang Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah yang mengaku berimam madhab Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali menyatakan kunut subuh bid'ah. Maka lihat bagaimana moderasi mereka berdua, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ketika Imam Ahmad berada di Hambali ini sholat di belakang madhab Syafi'i, ketika imamnya mengangkat tangan kunut subuh, maka makmumnya mengangkat tangan kunut subuh. Kenapa? Karena keumuman hadis, ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka dia ikut mengangkat tangan.
Kalau dia berat hatinya karena meyakini itu bid'ah, maka dia niatkan kunut nazilah, tapi tetap mengangkat tangan karena mengikuti keumuman hadis ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Moderasi. Berarti yang meyakini kunut subuh bid'ah tetap angkat tangan ketika imamnya kunut subuh. Tapi ngapot kebalikan tidak berlaku. Ketika yang imam ini tidak mau kunut subuh, yang makmumnya marah-marah. Berarti tidak toleransi malah, enggak moderasi. Mestinya kalau moderasi, ketika imamnya kunut subuh, yang makmum angkat tangan. Ketika imamnya enggak kunut subuh, yang makmum nerima enggak kunut subuh. Nah, itu baru namanya moderasi sejati. Ini moderasinya seakan-akan pilihan. Harus cak ini, tidak cak ini tidak boleh. Berarti bukan moderasi. Makanya bilang moderasi sejatinya bisa dibangun di atas ilmu. Kalau tidak dibangun di atas ilmu, ngomong moderasi tapi nyatanya tidak moderasi dalam beragama. Paham contohnya kan? Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu salat isya. Sudah masuk belum? Belum ya? Ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Dan di antara ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa benar-benar moderat atau wasato, pertengahan dalam beragama, adalah untuk tidak mudah memvonis, dan banyak bertanya. Ketika kita melihat sesuatu yang beda, maka kita bertanya. Dan ketika dia bisa mendatangkan dalil, maka kita rujuk, kita ikuti, ya, dan kita hargai pendapatnya. Tapi kalau tidak bisa mendatangkan dalil, maka kita tetap berpegang dengan apa yang kita yakini ada dalilnya. Itu sudah simpel beragama, nggak perlu repot. Yang buat repot adalah orang yang ketika melihat orang lain berbeda langsung vonis. Selama saya dari kecil, sholat saya itu kalau misalnya tasyahud itu mesti menunjuk tuh ketika syahadat, asyhadu an la ilaha. Ketika kita lihat sholat, dari awal orang sudah at-tahiyatul, sudah ngangkat tangan, wah, aliran apa? Sesat. Nah, langsung vonis. Itu terjadi ribut. Kalau kita nggak vonis, kita tanya, kenapa antum dari awal langsung ngangkat? Oh, ternyata ada. Ya, ternyata ada. Imam Malik itu dari awal. At-tahiyatul, mazhab Maliki. At-tahiyatul wabarakatuh dari awal. Sudah nunjuk. Terus perkara menggerakkan tangan. Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i menggerakkan tangan seperti isyarat tadi. Asyhadu Allah itu termasuk gerakan. Jadi gerakan dia pas sahad asyhadu Allah menunjuk dan digerakkan di sini asyhadu Allah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Kayak gitu ya. Allahumma shalli. Imam Ahmad bin Hanbal menggerakkan tangan ketika memberi isyarat itu ketika doa. Jadi ketika at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, ini kan belum doa. Assalamu angkat. Karena doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, gerak lagi. Waalaikumsalam salihin. Asyhadu Allah enggak gerak. Karena bukan doa. Assalamualaikum Muhammadan abduhu rasul. Muhammad Rasulullah. Allahumma gerak lagi. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap doa dia gerak. Dia isyarat. Kayak gitu. Kalau Imam Syafi'i tidak, langsung cuma di tasyahud. Ya, tasyahud aja gerakan mantap. Dan gerakannya adalah gerakan-gerakan sedikit. Karena gerakan telunjuk lebih berat dirasakan syaitan daripada besi panas, itu gerakan seperti itu. Ada orang yang menafsirkan sendiri, nggak ikut satu imam pun. Jadi apa? Karena baca hadis, menggerak-gerakkan tangan lebih sakit dirasakan syaitan daripada besi panas, mulai dia. Oh, ini tahiyat mubarakatuh. Ngapo? Biar setannya sakit. Ya Allah. Sekarang nak sekuat apapun antum gerakkan dengan lambat, kan hadis Nabi itu gerakan ini lebih sakit dirasakan setan. Jadi bukan kuat, lambat tidak ngaruh. Kalau kuat ini apa sakitnya coba? Jadi yang intinya gerakannya. Justru ini bukan gerak-gerakan ini namanya. Ini naik turun, naik turun, naik turun. Ada lagi yang pengen bingung ngapain? Ditulis huruf Allah, 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 itu Allah. Ini tidak benar juga, tidak mengikut satu imam pun. Jadi yang maksudnya gerak itu cukup gerak. Gerak dikit sudah gerak. Ini yang jelaskan Imam Albani. Yang menulis kitab sifat sholat Nabi yang menjelaskan menggerak-gerakan ini adalah bagian dari sunnah, maka dia mencontohkan gerak-gerakannya seperti ini. Bukan naik turun, naik turun, naik turun, bukan. Tapi cukup gerak. Karena gerakan ini sedikit tapi banyak dan lebih sakit dirasakan syaitan. Wallahu ta'ala alam. Ini diantara bentuk
di antara khilaf-khilaf di masyarakat yang menjadikan heboh, padahal sebenarnya ini adalah masalah ringan, masalah furu'. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.